Shalom, Katekese 78 Ekaristi. Kali ini kita bicara tentang doa permohonan sesudah anamnese dan doksologi. Sesudah anamnese, marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Nah, lalu kemudian kan imam melanjutkan. Kalau Anda sudah mengikuti Ekaristi atau Anda akan mengikuti Ekaristi, dikatakan, kami bersyukur, saya bacakan dari doa syukur agung yang kedua. Sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, ini permohonannya, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Nah, jadi imam di sini berdoa untuk semua orang yang diberikan makan oleh tubuh dan darah Kristus supaya mereka menjadi satu tubuh, satu roh di dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Karena apa? Karena rotinya adalah satu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari satu roti itu. Nah, ini adalah doa dari sang imam yang disampaikan untuk supaya kita menjadi sehati dan sejiwa. Kalau kita sudah makan roti yang sama, makan tubuh Kristus yang sama, maka mengapa kita tidak menghayati cinta yang sama dalam satu tubuh? Nah, kalau kita bisa lihat dalam jemaat perdana, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 bahwa mereka hidup sebagai orang beriman dan hidup sehati dan sejiwa. Lalu juga di sini doa permohonan yang kedua dikatakan, ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Fransiskus dan uskup kami, uskup lokal ya, uskup setempat yang mencakup semua orang ya, semua orang dalam persekutuan gereja kita, bahkan juga orang-orang yang mencari Allah dengan hati yang tulus. Itu bisa kita lihat di doa syukur agung yang keempat. Nah, ini doa permohonan yang disampaikan sesudah anamnesa. Ada dua tadi yang diminta. Yang pertama, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yang kedua juga persatuan itu dalam kesatuan dengan Bapak Paus dan Uskup. Maka para saudara, kita selalu mendoakan Paus kita, mendoakan uskup kita supaya mereka yang dipercayakan Allah untuk menggembalakan umatnya tetap menjaga keutuhan dan persatuan. Nah, yang terakhir ialah doksologi ya, penutup doa syukur agung itu doksologi. Pada saat imam mengangkat piala, mengangkat patena yang pada gilirannya adalah berisi tubuh dan darah Kristus, kan dia lalu berkata, dengan pengantaraan Kristus, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Nah, doa ini disebut dengan doa doksologi. Mengapa disebut doa doksologi? Karena berisi tentang pujian kepada Allah Tritunggal. Kalau kita cermati tadi doanya, kita dengarkan lagi, dengan pengantaraan Kristus, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus. Dan seluruh umat lalu menjawab amin. Amin yang tidak biasa, yaitu amin yang sangat besar, yaitu amin yang meriah. Mau mengatakan bahwa pada saat kita menjawab amin, bukan saja kita semua yang hadir pada saat Ekaristi, tapi seluruh malaikat. Bisa juga Santo Paulus, Lewi, dan siapapun itu, tokoh-tokoh besar dalam sejarah keselamatan. Nah, ini sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang merupakan suatu doa pujian kepada Allah Tritunggal. Semoga kiranya kita makin memahami tentang dua bagian ini. Kita minggu depan akan bicara tentang
masuk ke ritus komuni yakni Bapa kami. Tuhan memberkati.